Artinya bahasa dari Kementerian Kesehatan adalah menurunkan prevalensi perokok. Nah, kalau kita lihat ini dengan instrumen kenaikan cukai di Indonesia yang begitu eksesif tadi, loh kok malah yang terjadi terbalik. Jadi preferensi perokok bukannya malah meningkat tapi menurun tapi malah meningkat. Jadi datanya kita lihat preferensi yang biru ya, malah justru semakin meningkat. Nah, artinya adalah jadi ini kan ada produksi yang bawah yang kecil, yang atas batang itu adalah prevalensi perokok pada terutama populasi usia dini karena ini yang benar-benar diprioritaskan, yang mencegah agar perokok usia dini ini benar-benar menurun gitu. Makanya saya ambil terutama yang di usia dini, dan yang grafik yang bawah itu adalah produksi rokok. Nah, kalau kita hubungkan untuk preferensinya terus meningkat, tapi justru ya kalau kita lihat dari sisi growth dari atau pertumbuhan dari baik produksi maupun juga nanti penjualan di rokok itu sebenarnya sudah menurun. Jadi satu sisi sebenarnya kalau dilihat ini untuk satu tujuan ini kan jadi tadi kan kembali lagi bahwa cukai itu yang harus ditarget adalah konsumsi. Tapi yang terjadi justru dengan penerapan cukai yang eksesif ini yang menurun bukan konsumsinya, tapi produksinya. Nah, mengapa kok ini tidak sama? Tidak, kalau produksi sebenarnya kalaupun meningkat, ini masih punya potensi untuk meraup devisa, untuk bisa diekspor. Karena yang merokok, permintaan rokok di banyak negara kan juga banyak. Apalagi Indonesia punya keunikan, rokok Indonesia adalah kretek. Nggak ada satupun di dunia yang punya kretek selain Indonesia. Tapi kalau kita lihat setiap ada jamaah kita umroh haji, itu pasti kalau bawa rokok itu orang-orang para jemaah dari negara-negara lain suka. Nah, artinya kan ada yang suka gitu lah. Cuman mengapa proporsi ekspor kita rendah? Nah, berarti kan persoalannya bukan karena nggak ada permintaan, tapi mengapa jalan untuk membuka pasar itu tidak dilakukan. Jadi dua hal yang berbeda antara produksi dan konsumsi. Tapi yang pasti cukai adalah pengendalian konsumsi. Untuk pengendalian konsumsi bukan produksi. Nah, artinya kan ini sudah jaka sembung pertama. Nah, kedua itu ada yang namanya kita sebut rokok ilegal. Karena tidak membayar cukai gitu. Dan ini ada korelasi antara harga rokok legal dengan peredaran rokok ilegal. Jadi begitu harga rokok legalnya naik secara eksesif, pasti ya karena tadi demand-nya kan relatif, itu pasti inelastis. Ternyata punya korelasi yang sangat-sangat signifikan antara kenaikan harga rokok legal dengan peredaran rokok ilegal. Nah, artinya ini jaka sembung yang kedua. Artinya target untuk menurunkan preferensi perokok ini nggak tercapai dong, kalaupun toh mereka tetap merokok gitu kan. Kalau penyebab turunnya potensi penerimaan cukai ini justru karena peredaran rokok ilegal. Nah, solusi yang diberikan pemerintah justru menaikkan cukai. Nah, sehingga ini kan justru malah semakin jauh dari solusi gitu loh. Tetapi lucunya petani di Indonesia sampai buang-buang tembakau di jalan, harganya tidak mencapai harga pokok produksi, tapi impor tembakau kita terus mengalami peningkatan. Ini sebuah pertanyaan. Ini jaka sembung semua. Artinya sekali lagi kembali tadi bahwa kalaupun kita ingin mengintervensi industri ini agar tidak menyebabkan masyarakat sakit, ya, mengendalikan eksternalitas negatif, harus dengan instrumen yang tepat. Okay. Itu kata kuncinya. Okay. Dan kebijakan cukai di Indonesia dengan korelasi tadi itu tidak tepat.